Shalom rasa menjual aman Bantakrina, pelayan KKR GBKP Japa Piringan kita gundari. Sebasana kita bengkat ke bahas persikapan ta bahan pengajaran kebatin anak batin remaja Minggu tanggal 2 April. Pas IJ sirayakan perayaan Paskah. Mari sebenarkan persikapan tara sekitar toto. Ujur Tuhan katakan kami man Bandung meriah ukur kami. Ibas Pak Seda bacika kami arban persikapan guna pelayanan bagi bahan pengajaran kami man anak KKR. Tuhan sing layasi persikapan kami kata yang datur harbuah ibas kami guru KKR bagi baci sakan kami man anak-anak kami. Ibanakan kami seremoni ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Guru-guru sikalnya Tuhan, mari sioge kata di bata si jadi bahan renungan tarpalaskan kitab Padan Simbaru. Mengkap kitab Roma bindu waluh ayat 31 se 30 siwah. Roma bindu waluh ayat 31 se 30 siwah bagian kata di bata. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah kita yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, sejena pengogen ka manbanta krina pelayan KKR katenda memberikan sada peneguhan manbanta, sada persingat manbanta maka la lid siman kebiaran kan. Tapi berbeda rasa lama tahbiar, oke ya. Ali lama tahbiar ini nekat. Ali lama tahbiar salah peya jago kak nabana. Tetapi dina lali siman kebiaran kan. Berarti ada seseorang yang akan melindungi, yang membela kita. Siapa? Tuhan. Dina bahan renungan kebatin minggu si lewat dan lain. Si oge kari teks nasi terakhir kai nina kala simbelin si atena ngolangi pelayan Yesus. Ayat terakhir dikatakan sia-sia kap kerina si bahan kita. Labo kala laus tapi reh teremna kala singikutkan Yesus. Luar biasa. Guru-guru KKR ternyata mengalahkan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Entah bentengi diri tak arah kalak sila mahuli sir ukur ilat labo kepe butuh sebuah perlawanan yang besar. Labo perlu kasih ban teman tak, geng tak, kelompok tak. Labo perlu siban pembelaan yang luar biasa. Tapi rajar kita man Yesus kainina. Amin na Yesus iuru-uru. Amin na Yesus itokoh-tokohi pekat kalak guna dabuh kenia bahan korban 2 minggu selewat. Ari-ari kalak guna nangkap Yesus. Ari-ari ia guna dabuhkan Yesus, nuduhkan kelemahan pada lolik kelemahan. Arbanca gelah ia juru, uga gelah ia ipermelakan, uga gelah kalak lalik ngikutkan sa, uga gelah kalak nadingkan ia. Tapi ternyata Yesus tidak membela diri, dibatasi belasa. Labo kepe Yesus hendak harus sembuh ngeranai. La perlu yang bela diri arah media sosial. La perlu ya ceka cari kawan. Tetapi orang-orang yang berjuang bersekongkol
gibah nah di Gundari cikura kenian cedaya. Ternyata mereka sendiri akan mengakui bagaimana hebatnya Yesus. Terbukti bahan khotbah tandai sia-sia kap kita. Nina. Selama eda bagah bagai toh semakin banyak pengikut Yesus. Sekali eda bahan paskah anak KKRTA pe iungkapkan kembali dengan sangat jelas dan luar biasa. Bahan pengajaran tasada kelas gabungan anak balita sampai ke anak remaja. Tentu ini gampang-gampang sulit ini ya. Alat peraga tentu anak remaja mungkinlah kakaknya cocok alat peragana. Adi ngeranaka kita bentuk ceramah anak balita anak kecil lah buka kakaknya jore. Pemilihan kata-kata lah muat gedang nah. Mue kita kali tanya jawab diskusi pas anak KKRTA. Tapi si pertama kali ini najeda dibuka dengan judul perikop keyakinan iman. Yakinnya dah kak sini serakal Gundari. Kai gini lagi kita lah yakin. Beredok tertambar sakit kita. Lah kita megawat Kai kel gini adalah tapi adi ya endar kamlah tertukur. Keyakinan iman percaya. Kitab Ibrani mengatakan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Sebab ia simpuna kerajaan surga. Kajian dan ayat 31. Sebab itu apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Enda soal melawan kai kini. Bas teks enda ya. Kitab Roma. Maksudnya gua perjalanan Rasul Paulus, okay? Ibas pelayanan sitah gua perpulung di Roma. Siman alan kene langsung di depan mata lebo kabego okay? Siman alan kene penguasa-penguasa, orang-orang yang tidak menyukai kebenaran firman Tuhan. Bujur kita pengilas tekala lang di Gundari khususnya bas wilayah-wilayah atas Sumatera Utara. Sangat bagaimana ya? Nyaman, bebas. Jam 3 kakin pintu atin 3 jam pedung pokap cenda tidak ada kendala-kendala. Si jadi kendala adalah jalma kilamarat kebatin nih lu ngakap lu. Di teman-teman tabas ingan-ingan tertentu yang memang terbatas sekali posisi rumah ibadah, terbatas sekali ingan narsembah. Tapi itu stena. Tapi kita likang piga-piga ingan, iya luar biasa kalau dukungan lingkungan sekitar untuk kita bersembah. Tapi lah, kai maksud najeda. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Bali ras Yesus, adi iya ras di bata, isi bacing lawan sah. Bukankah itu paskah kita kami tahun ini? Isekin Yesus si memihak kita ini. Yang memihak kita ini adalah anak Allah yang turun ke bumi. Yesus si mate keke basi matena nakih ke surga akan nusur kesaksi badia. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Allah. Makanya jangan cari pendukung dari dunia, tapi mintalah kepada Allah. Adik aku ras Tuhan isi pila bacing lawan aku. Kita lebih dari pemenang, tema kita. Kita lebih dari pemenang. Ugakin maksudnya adik menang undang-undang kejuaraan sekolah juara kelasnya. Menang kami sangat menangin sa dunia bajika angka menang. Sangat pengumuman kita juara, sebentar lagi bisa kita tidak juara. Bahkan ketika disebut juara pun bisa juga dikritik orang. Tapi lebih dari pemenang, lali singalah kenca. Lani terjang menang yakin pengko mati bangga lebih dari pemenang selamanya. Pemenang sampai kapanpun. Kenapa kita tidak berbicara tentang hadiah atau medali atau penghargaan, tapi kita berbicara soal kehidupan. Lah kita tertalukan ICP, maka pemahaman sadera baci si bukaman anak kecil, anak tanggung, anak remaja. Ulakin adina sialwalon berdebat kita, laneblu teman jawab kita, atau mungkin dia kalah di dalam memberikan argumen. Siapa kita menang? Menang itu semu, karena belum tentu di masa yang akan datang kita akan kalah berdebat dengan mereka. Adik Gundari kita rubati, di anak-anak terubati temanna. Bukan merasa menang lebih kuat iya Gundari pagi baci gegeh nia. Karena ketika orang kalah dia akan kembali mencari peluang bagaimana mengalahkan orang-orang yang pernah mengalahkan dirinya. Tapi lebih dari pemenangnya dah lah soal benar kalah. Kata warekin pelane baci sidingi kalah. Bagaimana kabar? Kenapa? Karena Tuhan yang membela. Asal Tuhan membela, isi pela baci bantah. Jadi saya dikatakan anak Tuhan selalu menang. Melawan kuasa gelap, melawan ketakutan, melawan cemoohan. Jadi kita tidak perlu mengatakan menang itu adik aku daskam terus. Menang itu kalau poinku lebih tinggi dan poinku lebih rendah. Menang itu kalau
lebih banyak orang mengidolakan aku daripada kamu. Menang itu kalau misalnya lebih banyak orang memuja-muji saya daripada Anda. Menang itu berarti di kelas kita punya penghargaan. Bukan seperti itu yang Tuhan katakan. Kaini nade jena. Anakna si tonggal EPI berekena guna kita. Uga makalakam te maka krina kegeluhan DPI jamin Tuhan. Berarti Paskah artinya yakin bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik. Jadi ketika kita bilang ada masalah, ketika anak remaja bilang ada sesuatu yang mungkin sulit untuk diselesaikan, jangan kalah sebelum berperang. Sebab Tuhan ras kita. Di batai beri kena anak naman panta. Gua maka kami siti pergumulan do mis kalah mental gitu ya. Langsung kena mental dia. Belum bertanding sudah kalah. Belum berjuang sudah menyerah. Belum mencoba sudah ciut. Nah, jika Allah di pihak kita, maka ibas mengikuti sebuah perlombaan, pertandingan, atau ibas menghadapi sebuah pergumulan, ibas menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Teks endang ngajari kita. Lah baci kita kalah, syaratnya sadar. Ras Tuhan lah bukan maka menang teta kita lalap lah kita ras Tuhan lah tuh. Teman ada batasnya ya. Ada waktunya. Kalau dia stabil memang jadi teman, tapi biasanya temannya lebih baca jadi imbang. Maka jangan bersandar kepada teman, tapi bersandar kepada Tuhan. Baca si praktekkan teman anak-anak ta. Saat ini mereka memang bestie, teman yang sangat baik, tapi bas tengah dalam kali perbedaan. Basing kali teman terbaik ini adalah musuh yang paling berbahaya. Kenapa? Rahasia kita penuh di tangannya. Maka banlah Tuhan. Jadi teman tak ingat nuri-nuri tempat bercerita. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan menjatuhkan, tidak akan menceritakan kekurangan kita pada orang lain. Tapi bahkan Tuhan menutup, menyempurnakan, menyembuhkan apa yang tidak benar di dalam kita. Alamina. Dan itulah Paskah ya. Makasih tradisinan jenda nina. Sebab aku yakin, ayat 30 lalu. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, berarti krina jagane, malaikat nina jenda, okay? Entah kuasa kegelapan, pemerintah yang ada sekarang apa ataupun yang akan datang, sada lali gegehen asa Tuhan. Jadi kita harus membuka keyakinan anak-anak. Di lagu kita, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jadi dalam segala perkara, apa itu perkara? Mungkin tuh anak kecil ini sulit ini menerjemahkan apa itu perkara. Perkara itu adalah masalah, pergumulan, sesuatu yang harus dilewati bicara lape kita pancara. Jadi lebih dari pemenang itu tidak soal juara. Sekali lagi tekankan manakah, tidak soal juara, tidak soal pertandingan seperti yang ada di lingkungan mereka, tapi soal mental. Mungkin di depan umum kamu kalah, tapi kamu punya rasa bahagia, kamu menang. Sebab kita lah sering kalah. Maka ini agenda atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, makhluk-makhluk deh, kan berbicara tentang kuasa kegelapan juga ini. Katakan kamu anak-anak ta, seseram apapun, mungkin anak-anak suka ya melihat konten-konten atau video-video tentang kuasa gelap, mistis-mistis, dan membuat mereka takut atau membuat mereka ragu, benarkah ada itu kuasa gelap atau benarkah Tuhan bisa mengalahkan kuasa gelap ini? Lai pungkiri aja namanya idah dunia ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ini kan mengacu ke kuasa-kuasa gelap setan iblis. Tidak ada masalah, tidak ada yang perlu ditakuti. Sebab Nina ras di Batam menang krina, maka proses 3 kali pelayanan pelepasan kuasa gelap lah perlu kita biar, karena begitu kita jumpa dengan orang yang diganggu kuasa gelap, kesurupan atau ketakutan, mimpi buruk, takut kesendirian, ulakah kita kalbe kasih biar. Kenapa? Karena hanya satu keyakinan semua orang yang berdoa. Pendoa ingin kami isi itu serta lah maka harus pendeta narik beraplaus kuasa gelap. Pendoa ingin adalah orang yang setia berdoa. Tidak hanya pendeta atau orang tertentu, tapi ise yakin man kuasa Tuhan. Siapa yang percaya penuh akan kuasa Tuhan dan hidup dalam Tuhan, dia akan mengalahkan kuasa-kuasa yang di atas, di tengah, di bawah bersama Yesus. Karena kita lebih dari pemenang. Maka ulah pada kita terlalu itu pendoa yang hebat. Kamu pun bisa. Begini teman anak remaja pun bisa. Anak tangguh pun bisa. Kenapa? Siapa yang yakin yang hidup di dalam Tuhan bisa mengalahkan kuasa itu. Karena belajarkan kita tentang kuasa kegelapan. Kenapa?
Karena Yesus pun mengalahkan maut. Dan maut paling ditakuti. Maut itu adalah kuasa gelap. Maka kalau mati kukuburan, saya biarlah. Kenapa? Karena maut itu menakutkan, simbol kekelaman. Maka saya katakan ya, jangan takut. Karena Tuhan sudah mengalahkan dan kita hidup bersama Tuhan. Dan kita pun akan kalahkan itu. Jika ada kuasa-kuasa gelap, rumah kita biar, tempat-tempat tertentu kita biar. Di jalan-jalan tertentu, kalau di sini kalau kita naik sepeda motor, tahan naik kendaraan umum mobil, harus bunyikan klakson, lang mati 4 kali nina. Cesi bunyikan kah bagi tradisi, kak kan silanya yakin dengan Tuhan. Yakin pada Tuhan, tadi sebelum berangkat berdoa. Dan sesudah pulang juga berdoa. Berarti sepanjang perjalanan kita ada Tuhan. Jika basdalan kamu ragukan sesuatu, dan cukup katakan, Tuhan lindungi aku basdalan ku marah lebihku. Karena aku percaya kalau Tuhan ada di depanku, semua akan baik-baik saja. Berarti miliklah yakin, enggak totokan, tapi lah ya yakin. Nah, soal keyakinan ini sangat susah. Maka anak-anak harus katakan, diyakinkan. Jangan-jangan kita kapelaka, iya teksa. Karena gurunya pun mungkin tahu, orang tua napela ya yakin. Maka membangun keyakinan ini sangat mendasar. Tuhan okay. Percayalah kepada Tuhan. Maka ula kita canotokan ia pesuruh artoto, totokan bandu, totokan kam tunduh, totokan kam medak, totokan kam ujian, ertoto kam sangat sakit, dan kami pun menopang dengan doa. Yakinlah Tuhan mendengar. Yakinlah Tuhan menjaga yang dalam. Ras kita je makai tenang, laus kita lanai tenang. Padahal sudah didoakan. Dan keyakinannya ini pun goyang. Maka banggalah kita anak-anak ta. Adik punya keyakinan yang kuat, mandiri, terengkai. Bertilah sekadar ikut-ikutan yang ku gereja muda dengar. Tapi kini ya maka Tuhan elit. Iya maka Tuhan hebat. Allahku hebat. Kuat perkasa. Ulah lagu ngenca. Maka ia yakin. Jadi jangan hanya yakin kepada bintang-bintang di kartun, bintang-bintang di media sosial, atau artis-artis ya, atau agama orang lain mungkin ya, iman yang dianut oleh. Telah iman Yesus banggalah dia punya Allah seperti Allah kita. Bukan panca penanaman sebelumnya. Yakinkan dia. Yesus bangkit. Ada orang katakan bego Kak Yesus ini. Tapi ia yakin Yesus yang bangkit itu adalah Yesus anak Allah. Lah baci goyang kalak pemahaman si perlu kita namkan. Jadi iman bantah guru-guru. Mungkin pika-pika lagu Paskah dalam bentuk bahasa karu juga harus kita nyanyikan mana anak gula-gula asing, karena lagu-lagu kita mendendente tentang Paskah juga memiliki makna-makna yang cukup dalam tentang Paskah. Maka si pelajarilah. Jadi kita berbicara tidak hanya di kita identik juga Paskah itu dengan telur Paskah ya. Kenapa ada perubahan? Akan ada hidup baru. Jadi kita nggak fokus pada telur Paskah, lomba mewarnai, lomba cari telur Paskah, enggak apa-apa. Tapi ulah kari ngadi je pemahaman anak-anak tahu ulah kari kana di Paskah, ndarami telur Paskah ras lombangan sa. Ulah ngadi je, labo salah dia memberikan tapi la je simbole. Ulah kari kala naruh manuah simbol agama Kristen. Jangan. Kita harus berbicara tentang keyakinan bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit kembali. Jadi adalah bagian dari tafsiran kita ya. Seperti kupu-kupu bisa bermetamorfosa, tapi bukan itu yang diceritakan di Alkitab. Bagaimana proses Yesus mau mati di kayu salib, bagaimana ia menerima dan ia yakin seperti Allah yang mengutus, ia akan mati di tangan orang yang tidak percaya, namun dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan bangkit. Jadi bagi kami anak-anak, ketika ada orang yang meragukan walaupun dia masih muda, dia harus percaya Allahnya itu hebat, lebih dari Allah yang lain yang ada di dunia itu. Tuhannya itu hebat. Maka bangga ia menjadi anak Tuhan, bangga menjadi anak Allah, sehingga kita dia nyanyi lebih dari pemenang, lagu sekedar denden, tapi menang kinaku tena, menang kami di Paskah. Jadi kalau Paskah itu adalah simbol kemenangan. Ya, bukan soal hidup baru saja, simbol menang apa? Menang mengalahkan kuasa gelap, menang mengalahkan maut, menang mengalahkan semua orang-orang yang jahat, menang mengalahkan emosional diri, menang di dalam hal pengendalian diri. Jadi menang dalam arti mana anak-anak, menang dalam segala hal. Bisa marah tapi dia nggak marah, nggak langsung marah. Misalnya bisa juga si tuhuna nokohi kala, li peluang na noko. Peluang korupsi, menggelapkan uang, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Dia menang mentalnya bersama Tuhan. Salah. Jadi orang menang itu
Ada orang yang bisa mengendalikan dirinya juga. Aku menang hari ini, Mak. Menang apa? Menang aku mengendalikan waktu, karena tanpa diingatkan pun aku tahu kapan berhentinya memegang handphone, kapan berhenti nonton, dan kapan belajar, kapan tidur, bagaimana bangun, bagaimana cara aku bergaul. Aku menang mengendalikan diriku. Itulah semua kemenangan. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Laba cici mencuci otaknya. Kenapa? Karena ada Tuhan. Kecuali kalau merancang si jahat peman bana. Laseh, kenapa? Karena Tuhan bentengi. Maka saya katakan, jangan takut kalau orang merancang yang jahat man bando. Kalau ada orang yang mengatakan, aku dikirim kuasa gelap, disantet, atau disumpahi. Laseh man anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan akan dibentengi oleh Tuhan. Pung sinar toto. Pagi atau malam, Tuhan jaga aku, lindungi. Jauhkan aku dari ABC. Berikan aku ketenangan. Dan jangan pikir itu adalah sebuah ayat hafalan. Aminkan ya. Maka ketika ada orang merancang yang tidak baik, percayalah Tuhan lebih dahulu membentengi. Soal keyakinan maka tidak ada yang bisa mengalahkan, lebih dari pemenang. Adi menangnya akan perjuangkan duka maka menang. Nah itu ya penutup renungan kita. Menang berarti berjuang kita baru menang. Tapi lebih dari pemenang, latah duka tawari kan bentengi di bata. Kelangkin hati anak kita, maka tanpa kita sadari, kita luput dari bahaya, luput dari rencana orang jahat, karena kita menang oleh Allah yang sudah memberi diri. Maka di menang kita mun lapis ingin tertutup. Kenapa tidak rutin? Kenapa tidak rajin? Kenapa tidak setia? Maka yakin. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Ujian, yakin saja apa yang Anda pelajari, yakin akan bisa dipersembahkan. Yakin saja, jangan takut. Karena orang yang yakin melebihi dari orang mempersiapkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Orang yang memiliki persiapan luar biasa belum tentu yakin. Dan orang yang tidak yakin tidak bisa mempersembahkan ujian dengan maksimal. Tapi orang yang yakin pasti punya persiapan baik. Dan ketika menghadapi ujian, pergumulan, menghadapi orang banyak, tenang ya. Kenapa? Yakin, percaya diri, Tuhan sempurnakan apa yang mau kau kerjakan. Yang man bantah KP, bicara rembang turah ukur do ilat mankala, hati-hati. Sebab ibas kita ilat mankala ketika kita bebaci setan remaja merancang yang jahat kepada anak-anak Tuhan. Labo kari ia imbang tu, tapi dibatasin jaga ia Jadi sudah seimbangnya. Kita yang mungkin sedang dirancang orang lain untuk melakukan yang buruk, melakukan hal yang tidak benar, jangan takut, ada Tuhan yang menjaga. Kita yang berusaha merancang yang jahat kepada orang lain, memikirkan hal buruk kepada teman-teman kita nih dengan anak remaja, hati-hati. Mungkin orang yang ingin Anda jatuhkan, mungkin ingin yang kita jolimi, orang yang ingin kita sakiti itu kelihatan lemah, kelihatan tidak mampu, tidak punya teman. Tapi ingat, dia anak Tuhan, ijaga Tuhan. Apakah akan dia putus beribadah sembah, setia dalam doa, setia dalam pelayanan, lah terkuit, dibata imbang. Jangan mau jadi korban dan jangan pernah juga menjadi pelaku. Yakin Tuhan menang dan akan memenangkan setiap orang yang ada di dunia, mengubah pikiran, mindset orang untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Selamat Paskah membantah krina Tuhan semua-semua atau kita. Bujur Tuhan katakan kami man bandu, alokan kami katandu, ras pengasup kami nahkan katandu. Janah ibas peringatan Paskah NDP tambah gegah kini tangan kami, malam mati kami, sebab Tuhan simbela kami, ibas kini kegulung kami. Bas Yesus kami toto, amin. Menjuara selamat melayani man antakira guru-guru dan selamat Paskah.